Gitu. Ketika Jibril waktu itu memeluk, ya kan, dikisahkannya kan begitu, memeluk Muhammad dan malaikat Jibril mengatakan Iqra gitu. Kata Rasulullah, aku tidak bisa membaca, dan terus diulangin sama Jibril gitu ya, sampai akhirnya dibacakanlah oleh Jibril Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Wah, Masya Allah. Bandrek di gunung, ada buku yang luar biasa, suasananya nyaman banget. Tapi ini dapurnya siapa ini? Kok saya ada di sini nih? Siapa yang punya dapur? Nih Kang Nugi jangan bandrek ternyata aja. Bunda Ari yang punya dapur. Silahkan. Aduh. Mumpung Ini masih panas. bandreknya itu enak banget ya, Oh, Bun. Masya Allah, ini terkenal bandreknya. Bandreknya, bajigurnya udah pernah cobain belum? Wah, itu. Kalau di Ciwidey itu dikenal dengan bandrek Abah, di sini bandrek Abah tuh, Bun. Bandrek. Ambu kayaknya. Iya, bandrek Bunda. Bun, Nikmat banget. ini Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah di kesempatan saat ini, walaupun sudah malam, tapi kayaknya nikmat banget ditemenin sama satu buku yang luar biasa tentang Muhammad yang terpilih. Iya. Ini kisahnya kalau saya tadi baca, ini tentang bagaimana Rasulullah SAW diangkat. Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul gitu ya, Bun ya? Betul. Jadi titik balik ya. Titik yang paling krusial buat dari seluruh kehidupan beliau di usia yang ke-40 tahun ketika pertama kali beliau menerima wahyu. Iya. Ya, tapi itu juga proses ya, gitu proses. Proses. Kemarin kita kan sudah bahas tentang beliau yang mendapat gelar Al-Amin gitu. Iya. Itu kan proses dari proses kebaikan demi kebaikan yang beliau lakukan. Dan mendapatkan wahyu, beliau kan memang sering berkholwat ya, melihat kejadian yang ada di masyarakat Mekah saat itu. Gitu beliau tuh mikir gitu. Mikir, wah kenapa nih masyarakat Mekah seperti ini Melakukan kejahiliahan. Iya, dengan kejahiliahan yang mereka lakukan gitu. Ada kegelisahan yang tidak bisa dihilangkan dari beliau. Iya. Jadi 3 tahun beliau tuh berturut-turut, Kang Nugi tuh. Jadi di Gua Hiro itu nggak 1 tahun ya? Nggak 1 tahun. 3 tahun berturut-turut. Iya, 3 tahun. Dan Jadi, kejadian mendapatkan wahyu itu tahun ketiga? ya, tahun ketiga. Jadi beliau tahun ketiga atau tahun keempat berarti ya. Tapi memang kalau di kisahnya itu 3 tahun lah beliau melakukan itu. Bukan 3 tahun full ya, maksudnya biasanya di Ramadan. Setiap bulan Ramadan, setiap Masya bulan Allah. Ramadan. Beliau berkholwat gitu di bulan-bulan tertentu lah ya. Dan akhirnya beliau mendapatkan wahyu yang pertama Makanya kita kali. ada contohnya itikaf gitu ya. Kayaknya di bulan Ramadan itu memang saat-saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu ya, Masya Allah. Masya Allah, Iya. gitu ya. Kalau itikaf memang karena setiap Ramadan beliau mencontohkannya kan. Iya. Setiap Ramadan itu beliau biasanya selalu itikaf Di di masjid. di 10 10 hari terakhir, betul. Kecuali ketika beliau wafat, ya, ketika di tahun yang beliau wafat. Apa hikmahnya nih, Bun? Rasulullah mendapatkan wahyu. Dan apa hikmahnya yang bisa kita hadirkan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita? Iya. Jadi kan ayat yang pertama Allah turunkan itu ternyata Iqra. bacalah kan. Ayat surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Gitu. Ketika Jibril waktu itu memeluk, ya kan, dikisahkannya kan begitu. Memeluk Muhammad dan malaikat Jibril mengatakan Iqra gitu. Kata Rasulullah, aku tidak bisa membaca, dan terus diulangin sama Jibril gitu ya, sampai akhirnya dibacakanlah oleh Jibril Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ternyata kata pertama yang Allah turunkan gitu untuk diingat
oleh Rasulullah SAW sebagai pertanda bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Nabi dan Rasul. Iya, Nabi dan Rasul terakhir adalah kata Iqra, bacalah. Ini yang berarti tidak mungkin membaca itu bukan sesuatu yang penting. Iya. Ketika Allah Allah tuh sampai mengatakan, Iya. Kan membaca itu betul-betul memang membaca secara harfiah, ya, dan membaca Fenomena. ya gitu, ayat kauniyah dan kauliyahnya kan gitu. Membaca yang memang betul-betul membaca dan membaca alam yang ada di sekitar kita, membaca setiap kejadian yang ada di sekitar kita gitu. Dan itu perlunya, makanya kalau di buku itu Kang Nugi, di twin booknya kan banyak highlightnya baca, adalah banyak tahu. Banyak baca, banyak tahu. Karena kita semakin banyak membaca, semakin banyak tahu. Iya. Kenapa membaca? Kenapa membaca? Bukankah masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan kepada anak kita gitu ya? Iya, membaca itu nampak sederhana. Ya, membaca itu nampak sederhana. Membaca itu sebetulnya keterampilan dasar anak-anak kok, gitu ya. Saya juga punya 3 orang anak ya, Kang Nugi. 3-tiganya alhamdulillah nggak pernah saya ajarin baca, bener-bener yang diajarin ini A, B, C, D gitu, nggak pernah saya ajarin seperti itu. Tapi 3-tiganya alhamdulillah bisa membaca di usia preschool. Masya Allah. Iya kan, gitu. Bahkan yang paling cepat sih anak pertama ya, dia belum 4 tahun waktu itu sudah bisa membaca. Nah, membaca itu dia berpengaruh terhadap bahkan kesehatan fisik, kesehatan mental anak-anak gitu. Kesehatan fisik juga? Kesehatan fisik coba gitu ya. Kan fisik itu kan juga dampak dari mental kita ya, jiwa kita ya, kesehatan jiwa. Kayak misalnya saya begini, sekarang ini kemarin ini belum lama nih saya bahas sama anak bungsu saya. Dia cerita teman-temannya tuh katanya banyak yang pakai kacamata, banyak yang pakai kacamata. Terus dia ngomong sendiri, kalau kata dokternya itu karena sering nonton handphone gitu ya. Padahal dia baca loh Bunda, Pak, di handphone itu dia baca gitu. Dia baca e-book di laptop, dia baca gitu. Terus saya bilang sama dia, "Nak, Bunda itu suka baca buku dari sejak kecil gitu. Saya tuh dulu Kang Nugi kalau udah baca buku tuh kadang makan sampai disuapin. Karena kalau nggak disuapin ya udah nggak makan karena baca terus gitu. Tapi saya bilang sama anak saya, tapi alhamdulillah Bunda, mata Bunda baik-baik aja. Sampai dengan sekarang? Sampai dengan sekarang alhamdulillah mata Bunda. Di usia tut gitu kan? Usianya titit gitu ya. Kata dia, Bunda matanya nggak minus? Enggak, alhamdulillah. Bunda kan habis cek dokter mata kemarin nggak lama kan, Bunda matanya nggak minus gitu. Berarti bukan karena banyak membacanya mata kita rusak gitu. Ya kan orang banyak, ntar kalau sering nggak sih denger yang kayak begitu? Betul. Ya nggak? Membaca, tapi gini, membaca sambil tidur terus. Ya, gitu. Itu beda ya. Banyak baca, ntar ini kebanyakan baca. Enggak juga. Enggak juga. Tapi terpapar karena apa gitu. Bahwa cara baca dia memang kurang tepat, mungkin iya, ya kan anak-anak sambil tiduran, jaraknya terlalu deket, ya gitu-gitu. Tapi membaca itu kan membuat mental kita seneng ya. Kita seneng, kita berimajinasi gitu. Dan itu kan membuat secara fisik juga kita menjadi lebih sehat, anak-anak gitu. Masya Allah. Dan dia karena meningkatkan imajinasi, anak-anak seringkali menjadi lebih kreatif, menjadi lebih cerdas gitu. Kenapa Kang Nugi kalau sekarang ini anak-anak speech delay itu lebih banyak sekarang dibandingkan dulu? Karena ternyata tidak dibiasakan untuk membaca. Salah satunya itu. Jadi saya punya kawan di Malaysia. Beliau itu memang mengadakan penelitian ya dari UNICEF yang kayak gitu-gitu. Kenapa anak-anak speech delay? Beliau punya satu sekolah di Malaysia. Sekolahnya bagus sekali. Dan ternyata dari hasil penelitian beliau itu salah satunya adalah karena terpapar gadget gitu. Speech delay itu ya. Karena kan ketika dia akrab dengan gadget, dia semakin jarang berkomunikasi dengan orang lain misalnya. Ya, jadi itulah yang membuat anak-anak speech delay. Kan sekarang anak bayi udah kenal handphone ya enggak? Udah kenal diperkenalkan gadget. sama orang tuanya. Biar anteng. Biar anteng gitu. Jadi
membaca itu buat sebagian orang mungkin hanya sekedar membaca gitu, enggak gitu. Dia menstimulasi otak dengan luar biasa gitu. Anak yang rajin membaca biasanya ketika dewasa dia tumbuh menjadi anak yang lebih percaya diri. Kenapa? Karena itu tadi banyak baca, banyak tahu. Masya Ketika Allah. kita tahu sesuatu, kita tahu, oh datang ke sebuah tempat yang baru, dia nggak merasa asing. Karena aku pernah datang ke tempat ini, di mana? Di bacaan. buku. Wow, iya. Di buku kan begitu. Gitu, kayak misalnya kayak lagi kakak Dava gitu ya, sama kita tuh lagi jalan-jalan ke Turki. Dia jalan, dia begini, dia begini, dia begini. Dia tuh menyamakan gitu. Apa yang dia baca dengan apa yang dia lihat gitu. Dan itu memang kebiasaan kami waktu dari anak-anak kami kecil. Jadi ini juga boleh dibiasakan di rumah ya, ayah bunda semuanya, teman-teman. Ketika anak kecil, saya tuh selalu Kang Nugi, kalau misalnya ke kebun binatang, saya bawa buku yang binatang-binatangnya ada di buku situ. itu. Justru itu membantu ya, membantu untuk anak bisa memvisualisasi. Dan itu yang membuat mereka jadi tidak perlu diajarkan membaca secara khusus. Gitu. Anak saya semuanya alhamdulillah bisa baca sendiri kok. Nggak perlu dikasih tahu harimau, dia bisa baca itu harimau gitu. Karena kan ada gambarnya harimau. Kita kasih lihat, oh itu harimau. Kita datang ke museum gitu ya. Tempat favorit anak-anak saya itu kan museum gitu. Datang ke museum, bawa apa benda-benda yang ada di museum gitu. Jadi divisualisasikan itu lebih mudah dan luar biasa gitu. Kalau anak-anak sudah terbiasa membaca, dia walaupun nanti suka gadget, insya Allah kebiasaan membacanya nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Ya. Baca itu kan pintu masuk kita untuk berilmu ya. Yeah. Sementara di dalam Islam kan menuntut ilmu itu wajib gitu. Dari buayan sampai ke liang lahat gitu, masya Allah gitu Kang Nugi. Jadi itu kita sebetulnya kayak misalnya ada orang tua, Bun aku bingung ya mau cerita sirah tuh dari mana ya. Mau ceritain sirah Nabi tuh dari mana ya? Gak usah bingung, ada Muhammad Ismail gitu sekarang. Iya, itu kalau ini maunya begitu ya. Gitu, cuman banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan diskusi membaca, kita bisa masuk kemudian kepada anak-anak. Baca bareng itu jadi bonding juga ya, Bun? Betul, terus kita bisa bilang, nah dulu Allah itu menurunkan ayat pertama itu, kata pertama itu Iqra. Nah kita bilang, oh gitu, ke siapa diturunkannya? Ke Nabi Muhammad di Gua Hira waktu itu, usia beliau 40 tahun gitu. Jadi kitanya yang harus kreatif ya, kalau mau cerita, kenapa anak-anak suka nonton itu lebih kreatif. Iya, suka nonton apa tuh Marvel lah atau Disney lah atau apa, karena mereka kreatif sekali. Iya kan? Gitu, mereka kreatif sekali, mereka membawakan sesuatu itu dengan gayanya anak-anak gitu. Sementara kita, ayo nak, bunda udah beli buku nih Muhammad Ismail Hiro. Kita baca ya, gitu. Kita baca ya. Anak kita baru pulang sekolah, ya capek. Ya lapar, ya muka belepotan gitu ya. Belum ngapa-ngapain udah disuruh baca gitu. Jadi ya kondisinya disesuaikan dan lain sebagainya ya. Membiasakan baca dimulai dari sejak dini, dimulai dari kecil ya Bun ya. Bahkan mungkin dari bayi ya Bun ya. Dari bayi gitu. Zaman-zaman saya tahun 2003 gitu ya. 2003 ya. Udah lama sih ya. Zaman tahun 2003, 2004, 2005 ya di zaman itu. Dulu tuh ada metode yang booming lah di Indonesia yang happening. How to teach your baby to read. Ya, Glenn Doman. Bagaimana mengajarkan bayi membaca. How to teach your baby math gitu ya. Bagaimana matematika dan sebagainya gitu. Dan ketika orang-orang melakukan itu juga proven gitu ya. Jadi kan gini, kan kita diajarkan menstimulasi anak-anak katanya sejak dalam kandungan ya kan. Itu populer sekali. Iya, betul. Wong di dalam logikanya kan gitu Kang Nugi, di dalam kandungan saja kita stimulasi, apalagi ya masa kalau udah sudah di luar ya, ada di depan mata, iya nggak? Oke. Gitu sesederhana itu sih menurut saya gitu. Sederhana tapi bermaknanya luar biasa ya. Berpengaruh terhadap IQ jelas ya, terhadap spiritualnya, terhadap
mental healthy-nya, ya, Masya Allah. kesehatan mentalnya. Padahal kita bahas tentang sirah loh, dan kita bahas tentang bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang nabi dan rasul, tapi dalam banget sehingga akhirnya membiasakan anak untuk membaca. Makanya ikutin terus Parent Trick. Di sini banyak banget trik pengasuhan dengan pendekatan kekinian dan sunnah kenabian. Parent Trick akan hadir terus untuk Anda, para orang tua hebat dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kita minum lagi Kang Nugi. Masya Allah.